Kau temani setiap kami Tuhan Yesus. Kau temani aku. Oh terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari lebih lagi angkat hatimu, angkat suaramu. Mengalir, yes Tuhan, mengalirlah kuasa yang dari tempat ini memenuhi kami. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari lebih lagi katakan, mengalirlah Tuhan. Oh haleluya. Amin. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari dengan imanmu katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi angkat hatimu, katakan, syaralaba ya oh Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sembah Yesus. Oh haleluya, kami sembah, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah penuhi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang ajaib Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau besarkan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah
bersama-sama kita katakan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu Tuhan, ku menantikan-Mu, berikan-ku, sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, Kau menopang, ku kan aman. Sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman. Mari katakan dengan imanmu, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar ini menjadi doa kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan kami. Oh, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari lebih lagi katakan, Kau berfirman, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan, Yesus, Yesus, ku percaya pada. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari sembah Yesus.
apa yang kami pikir dan kami doakan. Kami tahu dalam jerih payah kami, dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, tidak akan ada hal yang pernah sia-sia. Kasih Allah yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami adalah sempurna. Ada perlindungan, ada kesembuhan, ada penghiburan, ada kecukupan, ada pertolongan, sampai kepada kekekalan. Tolong kami mengerti oleh firman-Mu pada pagi hari ini, isi hati-Mu yang paling dalam, Yesus. Angkatlah segala selubung itu Tuhan, dari mata rohani, telinga rohani, dan hati kami. Bajaklah Tuhan sehingga menjadi tanah yang subur, untuk kami mengerti firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Darah Yesus tutup bungkus kami semua pada saat ini. Dengan kekuatan yang daripada Allah, kami mau mendengar, kami mau menyampaikan firman-Mu. Tuhan dipermuliakan, firman-Mu diberitakan, disembuhkan yang sakit, dikuatkan, dipulihkan, dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai dari Januari sampai dengan akhir nanti bulan Maret, kita punya tema adalah supaya kita semakin dalam di dalam kasih Tuhan. Nah, hari ini saudara, tema kita adalah semakin dalam pada Tuhan adalah pilihan hidup kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca Filipi pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 21. Saya duluan, nanti saudara akan selanjutnya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Baik, silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saya mau kita tampilkan Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Ya. Mari kita akan baca sama-sama. Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ini, Rasul Paulus menyampaikan pesan penutup kepada jemaat yang di Filipi dengan mengatakan, "Aku menyampaikan itu dengan air mata, bahwa walaupun berita Injil telah engkau dengar, tapi kehidupanmu sehari-hari menunjukkan engkau hidup di luar Kristus sebagai seteru salib Kristus." Kita baru saja membaca Lukas 23 ayat 34. Kalau saudara akan membaca perikop yang di atasnya, saudara akan mengerti perkataan Lukas 23 ini, yang Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu Tuhan sedang jerit, menangis. Kenapa saudara? Ayat itu berkata, pada waktu Yesus digantung di kayu salib, di bawahnya terjadi apa? Di bawah kaki salib apa terjadi? Mereka membuang, sekali lagi sama-sama, mereka membuang undi untuk pakaiannya. Dan itu sudah saudara tahu membuang undi? Membuang undi itu seperti tuwo. Saya nggak pandai, siapa yang bisa buat gini? Uang, ya. Itu membuang undi.
Jadi siapa yang dapat undian itu sama dia, baju itu milik Tuhan. Saudara tahu nggak? Inilah tangisan Yesus yang kita melihat di spot salib Yesus. Tangisan Yesus pertama dicatat waktu siapa? Si Lazarus mati. Dikatakan Yohanes 6:35, Yesus menangis. Tapi jeritan hati Yesus adalah ketika dia mau menghembuskan nafasnya, ketika dia melihat, aku ini menanggung pengampunan, bisa menyelesaikan segala sesuatu. Tapi dia melihat dengan mata kepala orang membuang undi untuk pakaiannya. Apa maksud makna rohaninya ini? Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Yesus sedang disalib, tapi di kakinya ada undian untuk jubahnya. Itu dengan kita melihat, saudara. Coba tampilkan yang berikutnya. Di mana-mana tempat ketika saya pergi pelayanan, mungkin di kota juga ada. Pas persis di depan gereja ada lapo tua. Betul apa tidak? Sama-sama ke gereja, ibu sama bapak. Tapi bapaknya pindah ke depan, ibunya masuk ke pintu yang lain. Satu ke gereja, satu ke lapo, ke detua. Dan banyak orang menganggap bahwa itu tidak dosa. Tidak ada ayat di Alkitab berkata tentang judi. Tidak ada ayat Alkitab berkata tentang sabu-sabu, tentang rokok. Tapi saudara, ayat ini Lukas 23 ayat 34, Yesus sedang menjerit. Karena itu sedang berbicara pola hidup kita sebagai setru salib Kristus. Saudara, ngerti gak saudara? Ketika Yesus dicobai sebelum memulai pelayanan, apa yang dicobai saudara? Tentang perut. Betul? Perut. Di dalam kitab Filipi tadi dikatakan, tuan mereka adalah hawa nafsu, perut mereka. Lalu ujian kedua apa saudara? Yesus dibawa untuk melihat kemuliaan dunia ini, kekayaan. Ujian yang ketiga apa? Yesus dibawa di atas bubungan bait Allah, berbicara kekuasaan wibawa. Dan saudara, ketika Yesus di kayu salib, ada orang yang sedang judi di bawah. Yesus sedang bilang begini saudaraku, bahwa kita akan bisa terhilang keselamatan kita. Walaupun Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita, kalau hidup kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, tapi hidup kita sebagai setru salib Kristus. Ini dalam sekali saudara. Dalam sekali. Coba next. Dan saudara, kalau kita juga di tempat ini, kita mengaku kita sudah milik Kristus, Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib, tetapi kita tidak lulus atas ujian uang. Kekayaan, saudara, berkisar tentang perut, berbicara tentang mencari nafkah yang tidak halal, menghalalkan segala sesuatu. Kita akan bilang bisa hilang keselamatan. Yang tanpa gereja Tuhan menyadari itu dosa, itu tidak berbahaya. Main-main saja, mengisi waktu. Satu kali saudara, saya ada lihat di YouTube, ada yang share. Jadi ada anak-anak dipanggil, ada seorang, tidak dinampakkan siapa dia. Disuruh pilih, kamu mau pilih mana? Mainan, buku, dia tuh ada ini, gambar Yesus. Semua pilih yang lain saudara. Ada satu anak jalanan, perempuan, dia pilih gambar Yesus. Tapi dia bilang, kalau aku pilih gambar Yesus ini,
maka aku akan dicampakkan keluar dari rumah. Dibilang orang itu, enggak apa-apa. Dia mau sembunyikan di satu tempat gambar Yesus itu. Tapi dia bilang, enggak, bawa saja, bawa ke rumahmu, kami akan mengikuti engkau. Diikuti, betul saudara. Dia hidup sama tantenya ya dalam kisah itu. Dan akhirnya betul dia dimarahi, diusir dari rumah. Sehingga banyak orang, saudara, kita melihat seperti itu. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena masalah perut, masalah tahta, masalah keuangan. Ketika dipilih, ketika di depanmu dikasih 1 M dengan pilih tetap sama Tuhan, saudara pilih apa? Itulah maksud yang disebutkan Yesus berkata, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Banyak orang yang tidak sadar hidupnya sebagai setru salib Kristus. Dan Yesus menangis karena kita. Kembali, kita akan memperingati hari kematian Kristus, kebangkitan Kristus di akhir Maret ini. Kalau kita hanya merayakan perayaan-perayaan dan gak ngerti peristiwa salib itu, jangan-jangan kita juga akan seperti prajurit-prajurit itu yang setiap saat kita menyalibkan Kristus kembali. Dan kita tidak mengerti kenapa kebinasaan terjadi, kekurangan terjadi, masalah terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu bahwa Yesus telah melepaskan kita dari semuanya itu. Tuhan sedang menangis, aduh, kamu tidak tahu bahwa aku sanggup memberkati engkau. Kenapa engkau mencari uang, mencari nafkah dengan cara yang tidak halal? Kenapa engkau tidak percaya bahwa aku sumber dari segala sesuatu? Itu sebenarnya makna tersirat. Ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan menangis. Karena di dalam kitab Ulangan berkata apa, saudara? Tolong ada tamu suruh masuk aja ya. Bukankah aku yang memerintahkan berkat atasmu? Ya kan, saudara? Aku memerintahkan berkat atas lumbungmu. Aku memberkati segala sesuatu yang kamu kerjakan, juga atas negeri yang aku berikan. Tetapi saudara, mari sadar gereja Tuhan, jangan sampai Yesus melihat kita, tapi kita dalam posisi sebagai setru salib Kristus. Kristus sudah mau datang, Yesus mau datang, tapi kita masih belum lepas dari yang namanya ikatan masalah uang, saudara. Kita membuat uang lebih tinggi daripada Tuhan, saudara. Kita rela tidak beribadah kepada Tuhan karena bekerja. Siapa bilang tidak boleh bekerja? Harus bekerja. Tetapi jangan karena pekerjaan engkau melalaikan tugas untuk beribadah, menyembah Tuhan yang benar, yang memberikan engkau kekuatan untuk bekerja, melindungi ketika kita bekerja. Jangan lupa itu, saudara. Saya akan baca slide berikutnya, Filipi 3 ayat 18 dalam terjemahan yang hidup. Berkata begini, sebab telah sering saya katakan sebelumnya, dan sekarang dengan bercucuran air mata saya ulangi, bahwa ada banyak orang menamakan diri Kristen, tetapi sebenarnya memusuhi salib Kristus. Artinya ngeri sekali, saudara, menemukan dirinya Kristen, KTP Kristen, tapi ternyata selalu melawan salib Kristus. Saya bertanya, ketika kita hidup melawan salib Kristus, kita di dalam Kristus apa enggak? Halo? Hah? Gimana yang di belakang? Ketika kita sudah ditebus dengan salib Kristus, dengan darah Yesus yang mahal, tapi keseharian kita, bahwa kita tidak menang terhadap masalah keuangan, saudara. Kita tidak menang dalam hal ini. Kita hidup sebagai memusuhi salib Kristus. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita di dalam Kristus atau tidak? Tidak.
Itulah Yesus menangis. Makanya ketika kita mengerti di dalam Matius 6, mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan 34, itu ada dikatakan, kenapa kamu harus khawatir? Untuk apa yang kau makan? Untuk apa yang kamu pakai? Untuk apa di mana kamu perlindungan? Bukankah itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Kenapa kamu khawatir? Kesusahan sehari cukuplah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Dalam kitab Roma tadi dikatakan, kalau Allah sendiri tidak menyayangkan dirinya, bahkan anaknya Yesus Kristus, ya, mati di kayu salib, memberikan segalanya, apakah lagi yang lain tidak, segala sesuatu tidak aku berikan? Itu kan minggu lalu. Kenapa kita begitu gampang tidak komitmen dalam pelayanan, meninggalkan hari yang harusnya menguduskan Tuhan karena alasan mamon? Kisah Yesus di kayu salib dengan orang yang sedang masalah keuangan di bawah itu, berjudi dan sebagainya. Saudara, itu kita akan teringat. Tolong Ricky tampilkan Matius 6 ayat 24. Mari kita akan baca. Oke. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada. Saudara, peristiwa Yesus disalib, di mana dia sedang berteriak, "Bapa!" Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Yesus itu kan teriakan kepedihan hati Tuhan. Sedang mengingatkan dunia yang sudah ditebus dengan darah Yesus, bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada mamon. Hidup itu adalah pilihan. Kita mau semakin dalam di dalam Tuhan. Kalau kita tidak pilih semakin dalam Tuhan, berarti kita sedang berada di mamon. Peristiwa salib itu sedang bicara itu, saudara. Banyak rumah tangga yang pecah karena mamon. Banyak keluarga yang saling sikut menyikut karena warisan. Mamon juga kan? Orang tua nggak mengaku anak, saudara bersaudara gara-gara mamon. Saudara, Yudas menjual Yesus karena hanya 30 keping uang perak. Saudara, mari kita akan kembali ke teks itu, saudara, yaitu dikatakan membuang undi. Ini membuang undi. Gambar 1000 atau gambar apa ini? Saudara, itu berbicara apa? Tuo kan, kita bilang apa? Kalau kita di sini apa? Tuo ya. Tuo ya Pak. Mentuo. Saudara, tampilkan teksnya. Judi itu ikatan loh, saudara. Orang yang pernah main judi, atau mungkin saudara sedang main judi, saya mau katakan, itu adalah ikatan yang membuat ikatan terhadap mamon dan bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu. Ini yang tidak disadari oleh gereja Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Perjudian itu akan menarik dosa lain. Dari pengalaman, dari pembacaan, bahkan mungkin saudara akan bisa melihat apabila ada keluargamu yang suka judi. Dia pasti akan terlibat di dalam permainan perempuan. Pasti akan terlibat namanya kekerasan. Pasti akan terlibat yang namanya mabuk-mabukan. Dan dosa yang lain. Gimana? Saudara setuju dengan saya?
Betul nggak fakta itu? Betul. Itulah gambaran di salib itu. Tuhan sedang ingatkan kita. Kita kan sedang digiring nih untuk perayaan Paskah nanti kan, 2 minggu lagi. Gimana pola hidup kita? Kita nggak percaya Tuhan sanggup menolong kita untuk bayar rekening, bayar sewa kontrak, bayar uang sekolah anak. Nggak percaya kita. Bukankah pekerjaan itu juga dari Tuhan? Ini pesan yang sangat besar di kayu salib itu, yang Yesus katanya dia menangis, saudara. Kita lihat slide berikut. Judi itu diawali dengan menganggap itu tidak dosa. Ya kan? Nggak apa-apa, mengisi waktu. Kan gitu mula-mula. Ada kartu remi, ya kan? Ada kartu domino. Dan menganggap itu tidak dosa. Mengisi waktu permainan. Tapi saudara tahu, saudara akhirnya tidak bisa lepas dari sana. Gak bisa lepas dari sana. Dan satu-satunya saya menemukan ini, walaupun tidak disebutkan. Kenapa penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat peristiwa itu? Bahkan itu sudah dinubuatkan di dalam sebelum Yesus di kayu salib. Di kitab Mazmur dikatakan, mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sadarilah judi adalah dosa yang mengikat engkau sebagai seteru salib Kristus, dan ujungnya pasti kebinasaan. Filipi 3:19 dikatakan, kesudahannya adalah kebinasaan, karena bertuhankan apa? Hawa nafsu, yaitu perut mereka, bangga terhadap aib, ya kan? Pikiran mereka hanya kepada perkara duniawi. Ketika judi itu, saudara ya, sekarang bahkan kepada judi online, saudara. Sampai-sampai ketika saya ada ngomong-ngomong dengan hamba-hamba Tuhan, ada satu gereja besar, salah satu prasyarat ketika konseling pernikahan akan ditanya, kena judi online apa enggak? Pinjol apa enggak? Benar. Ini masalah gereja loh sekarang, saudara. Masalah gereja. Masalah pinjam-meminjam ini, saudara. Padahal Tuhan sudah ngajari, uang yang ada sama kita itu kita harus bijaksana menggunakan. Kita itu sebagai pengelola. Karena uang sebanyak apapun tidak pernah cukup. Kan firman Tuhan bilang ketika Yohanes bicara kepada orang banyak, apa dia katakan? Prajurit-prajurit itu, kami bagaimana tanda kami bertobat? Cukupkan dirimu dengan gajimu. Itu kan dibilang. Kan Tuhan bilang, doa Bapa kami, berilah kami makanan yang secukupnya. Kalau sekarang saudara makan berlebihan, itulah jadi penyakit. Benar, saudara. Tidur berlebihan menjadi penyakit. Ya, saudara. Apa saja yang berlebihan menjadi penyakit. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ketika judi itu, saudara ya, ketika dia menangnya cuma 1 kali. Tapi karena dia menang, muncullah dosa yang berikut apa? Tamak. Ingin lagi kan? Itulah ikatan. Itulah namanya candu. 1 kali menang, 1000 kali kalah. Makanya kita mengerti ujungnya kepada kebinasaan. Uang yang kau simpan untuk susu anakmu habis. Di dalam pelayanan, saudara, kita melihat juga banyak keluarga-keluarga Kristen ya, yang menjadi tidak bisa bertahan dalam hidup karena masalah keuangan. Kalau kita tidak bijak masalah keuangan, makanya di Alkitab banyak berbicara tentang keuangan. Peristiwa salib Kristus mengingatkan kita bahwa kita harus menang masalah keuangan.
Tuhan mengingatkan itu tadi kan, pencobaan masalah perut, makanan, masalah kekayaan. Tuhan berkata satu kali, ketika ada orang yang kaya, dia bilang, Tuhan, jadilah, tolong bilang sama saudaraku itu supaya dia bagi warisan. Tuhan bilang, emang aku sudah dipilih untuk itu? Lalu Tuhan kasih satu perumpamaan. Ada orang yang begitu kaya berat, sehingga dia bilang, waduh, kekayaanku luar biasa, aku mau membangun lagi lumbung yang baru. Lalu Tuhan bilang, woi bodoh kau, malam ini ku cabut nyawamu. Untuk siapa itu semua? Nah, Yesus sedang mengingatkan pencobaan yang kedua. Ketika iblis mengatakan, ini semua dalam milikku. Kenapa iblis berani buat itu? Karena saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ingat ini ya, kuasa itu diberikan kepada iblis. Ngerti ya? Ngerti ya? Makanya Yesus mati di kayu salib untuk mengembalikan kuasa yang sudah diberikannya kepada kita. Sehingga Yesus berkata, iblis, segala kekayaan itu apa saudara punya? Tuhan, sembahlah Tuhan Allahmu. Tuhan berkata, jangan tamak akan keuangan saudara, kekayaan. Karena dikatakan hidupmu tidak tergantung kepada kekayaan. Itu ada ayat firman-Nya saudara. Kita di sini akan mengerti peristiwa salib Kristus itu untuk kita bisa memilih Yesus atau Mamon. Itu maksudnya saudara. Kalau kita memilih Mamon, kita pasti akan meninggalkan Tuhan. Kita boleh ada di gereja, tapi sebenarnya kita nggak milik Tuhan. Apa nggak ngeri itu saudara? Halo saudara, nangkap nggak saudara? Ngerti ya maksud ayat ini ya? Kedalaman ini ya? Waduh, ketika saya bilang, aduh Tuhan, waduh Tuhan, banyak orang nggak menyadari ini saudaraku. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dalam kitab Filipi 3 ini ayat 18 sampai dengan 21, bahwa saudara, Allah telah mengaruniakan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Tetapi ya, jadi keselamatan itu adalah kasih karunia. Tetapi itu adalah pilihan saudara. Makanya dalam Yohanes 3:16 dikatakan, barang siapa yang percaya. Nah, pilihannya itu adalah ketika kita mengerti tadi ayat itu, bahwa Yesus berteriak, Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Pilihannya sedang dikatakan kepada dunia, engkau pilih aku atau Mamon. Ada peristiwa judi di bawah kaki salib Yesus. Dan ayat tadi berkata, Lukas tadi berkata, kita tidak bisa pilih Tuhan sekaligus Mamon. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sekali lagi saudara, mengertilah isi hati Tuhan, bahwa tangisan Dia yang terakhir sebelum Dia naik ke surga adalah tangisan yang melihat bahwa aku telah mengaruniakan kasih karunia, tetapi kenapa umat yang kutebus lebih memilih Mamon daripada aku. Saudara ngerti maksudnya? Hati Tuhan menangis saudara melihat kita. Jadi kalau keselamatan tidak terjadi kepada kita, jangan-jangan kita seperti Filipi 3 ayat 18. Hidup kita itu sebagai seteru salib Kristus. Apa seteru salib Kristus? Sekali lagi dikatakan apa? Itu tadi jelas disebutkan. Jadi saudara jangan katakan gak ada di Alkitab yang namanya judi, minuman keras, narkoba. Tapi peristiwa itu disebutkan. Disitulah kita mengerti bagaimana firman mengulaskan hal-hal yang
tersirat hal-hal yang tidak tersurat. Kedua, saudara, pilihanmu, apakah engkau hidup sebagai seteru salib Kristus? Itu akan menentukan engkau memilih hidup yang kekal atau kebinasaan. Peristiwa Yesus di kayu salib dengan orang yang berbagi pakaiannya di bawah salib itu sedang mengatakan kepada kita, kepada dunia, pilihmu sekarang, mau hidup kekal atau kebinasaan. Kalau pola hidupmu sebagai seteru salib Kristus, pasti ujungnya kebinasaan. Tadi Filipi 3 ayat 19. Kita baca dulu, kita ulang. Yuk kita baca Filipi 3:19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara. Orang yang memilih mamon daripada salib Kristus, pasti pikirannya hanya masalah duniawi. Pasti dia akan berkata tidak sempat melayani Tuhan. Pasti dia tidak akan mungkin semakin dalam dengan Tuhan. Nah, saya akan baca, saudara, dalam terjemahan yang hidup berkata begini. Ayat 19. Hari depan mereka ialah kebinasaan kekal. Jadi orang-orang yang hidup sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi hidup pola hidupnya kembali kepada kegelapan. Itulah hidup sebagai seteru salib Kristus. Judi, apalagi narkoba, seks bebas, yang lainnya, saudara. Dikatakan hari depan mereka ialah kebinasaan kekal, sebab mereka bertuhankan hawa nafsu, dan mereka membanggakan hal-hal yang sebenarnya mengaibkan mereka, yang mereka pikir hanyalah kehidupan di dunia ini. Nah, mari kita akan baca Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19 mengingatkan kita juga bahwa, saudara ya, sejak dari awal, saudara, itu Tuhan sudah mengingatkan kita, saudara ya. Ulangan 30 ayat 19, saudara, kita akan baca. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, ayat 21 lagi. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi saudara, Yesus mati di kayu salib menyelamatkan kita. Kalau engkau sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi setelah itu engkau hidupmu setiap hari sebagai seteru salib Kristus, di antaranya disebutkan di situ, contohnya di situ adalah judi, engkau akan kehilangan keselamatan, kebinasaan di rumah tanggamu, dalam segala hal, saudara. Nah, saudara, hal yang ketiga kita belajar di sini. Artinya, saudara, kenapa ada salib Kristus lalu di bawah itu ada orang yang sedang berjudi membagikan jubah Yesus? Yaitu itu adalah pilihan gereja Tuhan, pilihan saya dan saudara. Apakah kita, ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus, pilih semakin dalam akan Tuhan atau tidak? Hidup yang semakin serupa dengan Kristus artinya kita menerima kuasanya untuk menaklukkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mengapa orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Karena dia lebih memilih mamon daripada Tuhan. Dia tidak mau menjadi serupa dengan Kristus. Dia tidak mau semakin dalam Tuhan. Ikut Tuhan setengah-setengah. Makanya akhir jatuh bangun dan dipermainkan oleh iblis.
Kita akan baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Lihat di situ apa yang dimaksud semakin dalam dengan Tuhan. Mari kita akan baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Nanti yang pertama dibaca perempuan, lalu yang selanjutnya dibaca oleh laki-laki. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 dibaca dulu oleh semua pria di ruangan ini. Berusaha menambahkan imanmu kebajikan. Ya, stop, saudara lihat. Ayat itu berkata, justru karena itu, maksudnya supaya kita tidak hidup dalam hal keduniawian yang membawa kebinasaan, maka gereja Tuhan, saya dan saudara harus sungguh-sungguh berusaha. Artinya, saudara, gaya hidup kita yang tadinya seterus salib Kristus sebenarnya bisa kita akan menang di sana, tapi harus sungguh-sungguh berusaha. Apa itu? Engkau punya iman bahwa Yesus mati di kayu salib, yes. Tapi tidak cukup, harus dalam dengan menambahkan apa di situ? Kebajikan. Sama-sama katakan kebajikan. Artinya apa? Nampak dalam hidup kita berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, hidupnya makin pelit, ada sesuatu yang salah. Itu saya selalu bilang. Lalu dikatakan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Jadi tidak juga perlu murah hati, tapi perlu pengetahuan. Makanya Tuhan bilang harus dimuridkan. Semua bangsa jadikan bangsa murid. Lalu perempuan akan baca ayat 6. 1, 2 ya. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, saudara, setelah mendapat pengetahuan harus ditambah lagi apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri, saudara. Maka di situ berbicara apa? Pengendalian emosi, pengendalian hawa nafsu. Jadi ketika saudara, yuk kita main judi, main tuo, main dam, apapun itu, judi online, pinjol online, engkau mengatakan no. Karena ujungnya kepada kebinasaan. Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Artinya untuk dapat menguasai diri itu perlu tekun. Tekun itu berbicara apa? Konsisten. Tidak hari ini tekun, besok enggak. Hari ini doa, besok enggak. Enggak gitu. Tekun itu hari ini doa, besok doa, besok doa. Hari ini baca firman, terus tekun. Jadi mengasihi Tuhan lebih dalam harus tekun. Terus sepada keteguhan apa? Kesalehan. Hidup kudus. Jadi kalau ada orang Kristen setiap saat dengar firman, bahkan memberitakan firman, tapi nggak salah hidupnya, ada sesuatu yang salah dengan dia. Karena firman Allah akan mengoreksi kesalahan kita, membimbing kita dalam kebenaran, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Proses hidup kita membawa kita kepada pengudusan dengan Kristus. Ayat 7 sama-sama. Yuk, 1, 2 ya. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi di sini saudara, itu sedang berbicara semakin kita dalam dengan kasih Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi semua orang. Makanya sangat penting semakin dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah berbicara mengapa di keluarga Naomi dan Ruth bisa aman-aman saja. Bisa membawa pertobatan orang yang di rumah itu. Karena Naomi semakin hari walaupun banyak tantangan sampai dia habiskan semuanya. Anaknya habis, hartanya habis, semua habis. Tapi kasih Ruth sama Tuhan semakin dia tetap tekun. Tidak ditemui dalam kitab Ruth bahwa si Naomi ini sungut-sungut atau
menghajar menantunya, nggak ada itu. Benar saudara. Lalu kita baca ayat 8. Nah ini luar biasa. Yuk 1, 2 ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi saudaraku, semakin dalam pada Tuhan adalah pilihan yang membuat kita giat berhasil di dalam Tuhan. Atau saya akan baca itu, saudara, dalam terjemahan yang lain. Ini luar biasa. Dengar, tampilkan slide-nya. 2 Petrus 1 ayat 8 berkata begini, ya, ayatnya yang di slide. Oke. Ayat itu berkata begini, jika saudara terus hidup demikian, maksudnya apa? Yang ayat 5 tadi itu, kita semakin dalam dengan Tuhan, kita tambahkan dengan iman, kebajikan, ketekunan, kesalehan, apalagi penguasaan diri. Kita semakin dalam itu di dalam Tuhan. Ayat ini berkata ya, secara rohani saudara akan bertumbuh menjadi kuat. Wow. Dan berbuah serta berguna bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, pilihan untuk engkau semakin dalam dengan Tuhan adalah pilihanmu. Hidup kita sudah dimerdekakan oleh kuasa kasih Tuhan di kayu salib. Jangan pilih hidup sebagai seteru salib Kristus. Amin. Engkau harus menang tentang masalah yang menyangkut mamon. Tidak segala sesuatu oleh mamon. Halo. Begitu banyak mamon, tapi kalau Tuhan bilang kau mati hari ini, mamonmu gak bisa tolong engkau. Tapi ketika engkau sudah terikat dengan mamon, engkau terlepas dari Tuhan. Ngerti maksudnya? Ini gak main-main, ini berita salib Kristus. Kenapa ada kisah di Alkitab 2 raja-raja? Ada seorang nabi. Dia juga ternyata tidak menang dalam hal keuangan. Akhirnya dia mati meninggalkan hutang. Itu kan ada. Artinya gereja Tuhan siapapun itu, dia harus menang. Dan kemenangan itu adalah ketika kita pilih semakin dalam di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak akan terikat tentang uang hanya dengan ketika kita, pikiran, perasaan, dan hidup kita semakin hari tertanam di dalam Tuhan. Siapa yang pilih mau binasa? Ada? Siapa yang pilih hidup yang kekal? Bilang kiri kanan, jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Amin, saudara. Apa hidup sebagai seteru salib Kristus? Ternyata masalah mamon. Kenapa Yesus? Kita melihat satu kali Yesus marah di bait Allah. Berarti aku melihat di bait Allah ada masalah mamon, ya kan? Tuhan mengobrak-abrik, betul kan saudara? Kok jualan di depan gereja? Kan Tuhan putar balikkan. Saudara, tidak sanggupkah kita percaya bahwa Yesus sanggup memenuhi kebutuhan kita? Tidak sanggupkah kita percaya bahwa Yesus sanggup membuat kita membayar tagihan-tagihan kita? Tidak sanggupkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam segala hal? Mari kita akan bangkit berdiri. Amin. Bilang dulu kiri kanan, jangan berjudi lagi. Mana tahu ada, mana tahu ada. Kalau nggak ada puji Tuhan, ya kan? Ya. Mari kita nyanyi sekali, Yesus tetap Yesus. Haleluya. Ingat firman. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau dari hatimu yang paling dalam. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya, lepaskan kami dari ikatan maut Tuhan. Haleluya. Baharui hati kami, baharui iman kami, baharui komitmen kami Tuhan. Haleluya, kami perlu akan kasih-Mu. Bagimu-lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan. Dari kuasa yang bekerja, yang nyata dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami pilih Yesus, segala berkat itu akan mengikuti kami. Kami tidak mau Tuhan sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal, membuat Engkau menangis karena hidup kami sebagai seteru salib Kristus. Kami mau bertobat dari gaya hidup yang tidak benar, terikat oleh mamon. Kami mau mencari rezeki yang benar, yang halal. Kami mau bekerja keras dan Tuhan memberkati. Kami tidak mau melakukan judi. Kami tidak mau melakukan pinjol. Kami tidak mau melakukan mencari berkat dengan instan. Karena Tuhan pasti mencukupkan kami. Kami mau menang terhadap area ini Tuhan. Supaya dikatakan hidup kami berlimpah-limpah dan kami menjadi kuat. Hidup kami menjadi kuat. Hidup kami berhasil dan kami berguna bagi Yesus. Kami mau semakin dalam akan Engkau, dalam pengenalan akan Engkau, supaya kami semakin kuat, semakin berhasil, dan semakin teguh. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa laku apapun. Karena berkat, rezeki, hormat, kekayaan itu daripada-Mu. Kesehatan, perlindungan itu daripada-Mu. Tolong kami menang. Tolong kami menghancurkan segala tipuan kekayaan, tipuan keuangan, tipuan apapun yang menggantikan posisi Yesus dalam hidup kami, keluarga kami. Sebab firman-Mu berkata, Engkau tahu kami memerlukan semuanya itu. Dan Tuhan sanggup menolong kami. Dalam nama Yesus,
Inilah ikrar kami kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom Tuhan.